Di episode sebelumnya, kita telah menelusuri Setu Citayam, sebuah danau tenang yang bagaikan sebuah dunia lain di tengah bisingnya kota. Dari titik ini, saya masih bersama komunitas Depok Bersejarah kembali menyusuri sisi lain dari Citayam yang masih menyimpan memori masa lalu. Namun sebelum melangkah lebih jauh, mari kita ulas sejenak sebuah ironi sejarah yang menggelitik terkait identitas Citayam saat ini. Kalau sekarang sih paling baru buangan kita. Harusnya di mata air. Jika Anda berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk stasiun, jalanan, atau pasar yang setiap hari disebut orang sebagai Citayam, Anda mungkin yakin sepenuhnya bahwa Anda sedang berada di sebuah wilayah administratif yang bernama Citayam. Nyatanya, sejarah tata ruang wilayah ini mempunyai jalan cerita yang jauh lebih rumit. Apa yang kita kenal sehari-hari saat ini sebagai Citayam secara resmi terbagi ke dalam kelurahan yang berbeda-beda dalam wilayah yang berbeda pula. Sebagai contoh, bila kita keluar dari stasiun Citayam melalui pintu depan yang menghadap langsung ke Jalan Raya Citayam, kita sebenarnya menginjakkan kaki di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Namun bila kita berbalik dan keluar melalui pintu belakang ke arah Setu, kita sudah masuk ke teritori Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Jika kita bergeser menuju kawasan Hek dan masuk ke Jalan Pertanian, itu adalah wilayah Kelurahan Cipayung Jaya, Depok. Dan apabila perjalanan diteruskan ke arah Perumahan Asri Permai, kita akan tiba di Kelurahan Ragajaya, Bojonggede, Bogor. Lalu, di manakah letak wilayah administratif yang benar-benar menyandang nama Citayam? Jawabannya mungkin akan membuat Anda terheran-heran. Citayam secara resmi justru berwujud sebuah desa, yakni Desa Citayam yang berada di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Lokasinya berada sekitar 5 km di sebelah barat dari kawasan yang secara generik kita sebut sebagai Citayam. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Secara historis, Citayam bermula dari sebuah kampung yang namanya kemudian diabadikan menjadi Tanah Partikelir atau Lan Citayam pada era kolonial Hindia Belanda. Wilayah Tanah Partikelir ini sangat luas dan mencakup banyak kampung di sekitarnya, sehingga nama Citayam perlahan merujuk pada sebuah kawasan yang jauh lebih besar dari sekedar kampung aslinya. Ketika jalur kereta api Batavia Buitenzorg dibangun pada tahun 1873, nama Citayam semakin populer karena diabadikan sebagai nama stasiun yang menjadi pusat mobilitas dan perdagangan di kawasan tersebut. Sejak saat itu, bagi masyarakat luas, istilah pergi ke Citayam berarti menuju kawasan di sekitar stasiun, setu, pasar, dan jalan-jalan utama di sekitarnya, bukan semata-mata ke kampung Citayam itu sendiri. Keadaan menjadi semakin rumit setelah Depok lepas dari Kabupaten Bogor dan menjadi kota madya tersendiri pada tahun 1999. Wilayah yang secara historis dikenal sebagai Citayam terbelah ke dalam beberapa kelurahan dan bahkan 2 pemerintahan daerah berbeda, yaitu Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Merujuk pada buku Profil Desa Ragajaya terbitan tahun 2024, Citayam awalnya bernama Desa Ragajaya, mengacu pada Kampung Ragamukti Jaya yang ada di wilayah tersebut. Namun pada saat pemekaran wilayah, terjadi kesalahan administrasi di Kecamatan Bojonggede, sehingga desa ini terbagi menjadi 2, yaitu Desa Ragajaya yang berada di bawah Kecamatan Bojonggede dan Desa Citayam yang berada di bawah Kecamatan Tajur Halang.
Akibatnya, desa Citayam yang ada saat ini memang secara historis tidak ada kaitannya dengan Citayam yang lebih dahulu dikenal. Sayangnya, dalam buku tersebut tidak disebutkan secara teknis bagaimana kesalahan administrasi tersebut bisa terjadi. Bicara tentang administrasi wilayah pemerintahan pada era kolonial, di Citayam pernah berdiam seorang pejabat administrasi yang namanya cukup melegenda. Melewati batas-batas administratif kawasan Citayam yang tak kasat mata itu, rute perjalanan yang dipimpin oleh Kak Wisnu membawa kami menyusuri Jalan Raya Cipayung menuju sebuah tempat yang agak tersembunyi. Di tengah kepungan permukiman dan toko-toko di dekat pertigaan, berdirilah sebuah rumah tua yang agak mencorok ke dalam, tertutup oleh lapak pedagang. Secara visual, arsitektur rumah ini tampak bersahaja. Anda tidak akan menemukan pilar-pilar besar bergaya Doria khas arsitektur Indonesia Empire, pintu dan jendela-jendela yang tinggi dengan panel kaca, juga tidak ada ornamen-ornamen lainnya. Namun, aura klasiknya memancar kuat dari deretan jendela kayu model krepyak berjalusi, serta pintu utama yang dilengkapi jendela angin atau bovenlicht di bagian atasnya. Ini jelas menjadi penanda bahwa bangunan ini telah berusia cukup tua. Rumah ini adalah bekas kediaman Mas Ali Reja, seorang pejabat bumi putra terkemuka di era kolonial. Beliau pernah menjabat sebagai asisten Wedana di Onder Distrik Depok, sebelum karir birokrasinya menanjak menjadi Wedana Ciawi. Di masa itu, asisten Wedana adalah kepala Onder Distrik atau setingkat kecamatan, sedangkan Wedana adalah kepala distrik atau kawedanan. Mas Ali Reja adalah bagian penting dari Inlandse Bestuur dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Posisinya sangat krusial sekaligus pelik. Dialah figur pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, berdiri sebagai jembatan antara kepentingan penguasa kolonial dan denyut nadi masyarakat pribumi. Sepak terjang beliau sempat terekam dalam beberapa surat kabar yang terbit pada masa itu, seperti media Algemeen Handelsblad voor Nederlands Indië tanggal 16 Juni 1924, yang memberitakan bahwa Mas Ali Reja berhasil menggagalkan penipuan yang sedang marak di distrik Parung berkedok penjualan jimat. Koran Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indië tanggal 4 April 1932 juga menuliskan bahwa Mas Ali Reja pada saat menjabat sebagai asisten Wedana di Depok pada tahun 1918 hingga 1926 berhasil menangkap dua orang rampok yang terkenal bernama Wangsa dan Ki Usin dari kampung Cinere. Pengabdiannya terus berlanjut ketika ia diangkat menjadi Wedana Ciawi pada tahun 1927, jabatan yang diembannya hingga beliau wafat karena sakit pada tahun 1932. Namun ada sebuah pemberitaan menarik dalam surat kabar Het Dagblad tanggal 25 Maret 1946. Surat kabar tersebut memberitakan tentang memanasnya situasi di Depok ketika pasukan KNIL datang menduduki kota. Di berbagai titik, para pejuang lokal yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia atau TRI memberikan perlawanan sengit. Hal yang mengundang tanda tanya adalah satu bagian berita yang menyebutkan bahwa terdapat sebuah rumah milik mantan asisten Wedana yang disinyalir dijadikan markas oleh pejuang TRI setempat, ditandai dengan penemuan satu peti berisi peluru. Pertanyaannya, apakah rumah mantan asisten Wedana yang dimaksud dalam laporan tahun 1946 itu adalah kediaman Mas Ali Reja yang sedang kita saksikan saat ini? Meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya secara mutlak, namun juga tidak menutup kemungkinan memang benar demikian.
Yang udah pernah ceritain, ada yang pernah lihat rumah ini sebelumnya? Belum ya? Hingga saat ini, rumah tersebut secara fisik masih mempertahankan sebagian besar wujud aslinya, walaupun ada sedikit perubahan di sana-sini seperti tiang-tiang penyangga di depan. Tegel-tegel klasik di bagian serambi masih setia memancarkan aura zaman bahula. Di sebelah serambi, ada sebuah ruangan yang terlihat menjorok ke depan dari bagian utama bangunan yang dulu digunakan sebagai ruang kerja. Saat ini rumah tersebut dihuni oleh Pak Teguh, keturunan dari Mas Ali Reja. Beliaulah yang saat ini merawat warisan leluhurnya, bertahan dari kejamnya gerusan waktu dan masifnya arus pembangunan tata kota. Kini, rumah peninggalan tersebut tengah dalam proses pengajuan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Ini adalah sebuah ikhtiar mulia dan krusial untuk menyelamatkan satu-satunya saksi fisik arsitektur hunian peninggalan era Inland Sebestiur yang masih tersisa di kawasan Citayam.